One Piece chapter 1125 diberi judul Cara Mendefinisikan Kematian. Judul ini adalah kalimat Vegapunk dari halaman 11 di chapter 1123. Masuk ke cover story perjalanan Yamato mengelilingi negeri Wano Kuni. Kita bisa melihat Yamato tiba di kastil Kozuki Oden yang sedang dibangun kembali dan menyadari bahwa tukang kayu Minatomo hilang. Bagi yang lupa siapa itu Minatomo, sedikit penjelasannya. Seperti ini, Oda memperkenalkan Minatomo sebagai tukang kayu yang membetulkan pintu bar di desa Pusa, desa asal Luffy di Es Blue. Kemunculan Minatomo yang diperlihatkan sebagai tukang kayu atasan Franky di Wano Kuni membuat banyak penggemar One Piece yang beranggapan bahwa mereka adalah orang yang sama. Ternyata dijelaskan di SBS volume ke-92 membuktikan keduanya bukan orang yang sama, melainkan hanya sekedar kerabat yang memiliki nama keluarga yang sama. Di SBS volume ke-92, Oda Sensei mengatakan bahwa beberapa dekade yang lalu kapal dari Wano Kuni berlabuh di Es Blue. Kemungkinan besar saat itulah leluhur Minatomo meninggalkan keturunannya di Es Blue, dan menjelaskan adanya dua Minatomo yang berbeda, Minatomo di Wano Kuni dan Minatomo di desa Pusa. Menariknya, Oda mengatakan bahwa salah satu keturunan dari orang-orang yang berada di kapal Wano itu bisa dibilang cukup kita kenal dengan baik. Dan Oda juga menambahkan jika dia berencana menceritakannya lebih jauh dan lebih detail lagi di masa depan. Sedetail itukah Oda dalam membuat cerita? Menarik untuk dinantikan. Masuk ke inti cerita chapter 1125. Chapter dimulai di Pulau Marinir Angkatan Laut sedang membicarakan tentang Seraphim. Mereka sedang diisi ulang sebelum dibawa ke kapal marinir atau ke laut. Rob Lucci dan Kaku juga naik di kapal marinir. Salah satu agen Silverfall bertanya keberadaan Stacy karena dia tidak melihat ikut bersama Rob Lucci dan Kaku. Dan Rob Lucci menjawab, jika dia telah membunuh Stacy dan kita tidak melihat adanya emosi di wajah Lucci saat dia mengatakan hal tersebut. Sementara itu wajah Kaku tersembunyi, namun nampaknya dia sedang menahan emosinya dan kita tidak melihat Stacy ataupun Admiral Kizaru di chapter kali ini. Memang sosok yang selayaknya kita apresiasi. Rob Lucci ini dia tidak akan merubah keadilan yang dia pegang dan terkhusus akan tetap menjadi kacung pemerintah dunia. Pengkhianatan Stacy telah berubah menjadi eksekusi kematian dari Rob Lucci, namun tetap menunggu apakah Stacy benar-benar mati atau akan terjadi hal lain di masa depan. Kemudian beralih ke Gorosei Saturn. Dia mengingat apa yang terjadi di Marizoa 200 tahun yang lalu. Gorosei Saturn adalah orang yang 200 tahun yang lalu memerintahkan sekelompok ilmuwan dari masa itu untuk menghancurkan robot raksasa kuno. Tetapi mereka memilih untuk menyembunyikannya untuk dipelajari secara diam-diam. Kemudian Gorosei Saturn berbicara dengan Vice Admiral. Gorosei Saturn mengatakan bahwa mereka mendapatkan semua yang mereka inginkan, pembangkit listrik atau Mother Flame, Fang Yok dan juga Fang Rekor. Tetapi saat ini juga mengalami kegagalan besar. Para wakil Laksmana meminta maaf dan mengatakan mereka akan segera pergi ke Pulau Elbap untuk mengejar dan menangkap topi jerami. Tetapi Gorosei Saturn mengatakan itu tidak perlu. Gorosei Saturn berkata, kegagalan terbesar yang kita lakukan adalah membiarkan pesan Vegapunk disiarkan ke seluruh penjuru dunia. Kemudian wakil Laksamana atau Vice Admiral Doberman berkata, Gorosei Saturn, sebagai tentara pemerintah, saya ingin menanyakan ini. Jika tindakan kita dianggap sebagai kegagalan, apakah itu berarti Vegapunk mengatakan hal yang sebenarnya? Dalam pesannya, ucapnya, dan tanpa berkata-kata, Gorosei Saturn meledakkan kepala Doberman. Dengan kekuatannya sama seperti yang dia lakukan di chapter 1094 di depan wakil Laksamana yang lain. Yang terkejut melihat apa yang telah terjadi dan Vice Admiral Guillotine berteriak, wakil Laksamana Doberman. Sementara itu, para marinir meminta bangunkan tim medis wakil Laksamana, ucap mereka. Gila ternyata Gorosei yang satu ini. Demi menyembunyikan informasi dia tega meledakkan panglima perangnya sendiri. Scene berpindah, dunia es Fang Rekor memperhatikan bahwa mesin awan bergerak dengan sendirinya. Dia mencoba menghentikannya, namun semua sudah terlambat dan Fang Rekor bagian atas telur raksasa terlepas dari Pulau Egghead dan terbang menjauh berkat awan. Yok berteriak, sial, mereka mengambil Fang Rekor. Fang Rekor gagal didapatkan pemerintah dunia. Nampaknya Vegapunk sudah merencanakan semua ini. Kemudian scene berpindah ke Marizoa.
kita melihat bahwa Tenryubito mendapat krisis kekurangan makanan ada di mana-mana. Dan para Tenryubito terlihat sangat panik karena pangan mereka dirusak oleh para revolusioner army. Mantap, revolusioner yang sudah melakukan kekacauan pangan lewat Sabo dan elit revolusioner. Kemudian di kastil Pangnya kita melihat Garling mengenakan setelan elegan. Dia berjalan ke ruangan otoritas. Garling memasuki dan duduk di salah satu kursi. Lalu dia berbicara dengan santai kepada tetua lainnya. Saya akan mengambil posisi sebagai dewa pejuang sains dan pertahanan. Mendengar pernyataan Garling, para tetua atau gorosei lainnya terkejut. Menyadari hal ini tidak mungkin, ucap Markus Mars. Kemudian dia berkata, akan jadi kekacauan. Mulai sekarang dunia akan berada dalam kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mari kita buat dunia menjadi tempat yang lebih baik bersama-sama rekan tertuaku, ucapnya. Dan tentunya lewat mandat atau perintah dari sang pemimpin yaitu Im Sama, formasi Gorosei berubah saat ini dengan munculnya Saint Vigarland Garling sebagai pengganti Saint Jai Garcia Saturn. Dan dengan begitu maka posisi pemimpin Holy Knight akan kosong. Apakah kekosongan tersebut akan digantikan oleh sosok pria misterius? Pada ending chapter 1121 yang diduga kemungkinan besar adalah saudara dari Akagami no Shanks, yang kemungkinan besar itu bisa saja terjadi mengingat jika kita kembali ke belakang saat sosok yang seperti Shanks datang menghadap para Gorosei dan dirinya memiliki sedikit perbedaan dengan Shanks, yaitu bekas luka di wajahnya. Kemudian dengan adanya perubahan susunan Gorosei dan kemungkinan juga selanjutnya adalah Holy Knight, ini menunjukkan jika pemerintah dunia juga sudah siap untuk mengantisipasi pertempuran yang akan terjadi di masa depan. Menarik untuk dinantikan. Kemudian kembali ke Pulau Egghead, kita melihat Gorosei Saturn jatuh ke lantai sambil berteriak ke depan para wakil Laksamana. Yang terkejut, api hitam dan petir meledak dari tubuh Gorosei Saturn. Saturn berteriak kesakitan, Laksamana pun terkejut. Lalu Gorosei Saturn berpikir, tidak mungkin, Im Sama, ucapnya. Kita melihat bahwa tubuh Saturn dengan cepat menjadi tua. Setelah api padam, hanya kerangka Gorosei Saturn yang tersisa di lantai. Jika kematian Saturn terjadi atas kegagalan dirinya menjalankan tugasnya di Pulau Egghead, terkhususnya Pegapang mengenai siaran ke seluruh dunia dan lolosnya Joy Boy. Karena hal tersebut menjadi alasan kenapa Im Sama mengakhiri hidup dari Saint Saturn. Sebenarnya, Saint Saturn tidak dibunuh oleh Im Sama secara langsung, melainkan Im Sama hanya mengambil kemampuan keabadian Saint Saturn, sehingga membuat Saint Saturn harus mati setelah usia aslinya. Kemudian cerita beralih ke Pangrekor yang terbang di langit di atas laut jauh dari Pulau Egghead. Kita mengetahui bahwa para Pang yaitu Shaka, Edison, Pythagoras, dan Atas masih hidup dan mereka sedang membicarakan tentang Yok dan juga Pangrekor. Dimulai dengan Pythagoras, dia berkata, gelombang otak bisa terhubung ke tempat ini dari mana saja di dunia. Jadi masih ada kemungkinan jika Yok bisa mengakses informasi otak ini juga. Aku tahu, tapi lebih baik membiarkannya utuh dan kita akan mengurusnya sampai umat manusia bisa menggunakan otak ini dengan baik, ucap Edison. Karena Yok menarik kita gagal membawa laboratorium bersamanya juga dan kita tidak bisa menciptakan apapun sekarang karena kekurangan anggaran dan bahan, ucap Pythagoras. Dan Pang Edison berkata, itu sebabnya teman mereka atau teman kita akan datang, ucapnya. Kita melihat bahwa di dalam Backdome ada koridor panjang dengan banyak suku cadang untuk cloningan Dr. Pegapang. Membangun tubuh baru dengan suku cadang tersebut menggabungkan kepala Edison, tubuh dan kaki Shaka, lengan kiri atas dan lengan kanan Pythagoras, keempatnya berbicara dalam otak yang sama. Tetapi kita tidak mendengar Stella berbicara dalam chapter kali ini. Edison berteriak, ini dia bagaimana menurut kalian, aneh? Atlas sambil tertawa, apakah kalian iri dengan proporsi tubuhku yang normal, ucap Shaka. Tentu tidak, Edison. Atlas menahankan, bagaimana jika mereka membuang semua bagian dari Yok? Edison, itu ide yang bagus. Dia tidak tahan melihatnya, ucapnya. Kemudian selanjutnya Pang Edison menelepon temannya. Temannya ternyata adalah Herades dari Pulau Witeria, tempat Nami berlatih saat masa time skip. Halo, ini Pegapang, ucap Edison. Herades menjawab, ada apa dan bukannya kamu sudah mati, ucap menyakiti. Dokter Pegapang yang asli atau Stella yang nampaknya
telah mati, dirinya memang telah mati. Namun kecerdasannya dan juga pemikirannya tetap hidup. Kemudian berlanjut ke kerajaan Kamabaka Kingdom. Jadi dunia kita akan tenggelam ke laut, ucap Billety. Sabo menambahkan, jadi masuk akal jika Tenryubito memilih untuk tinggal di atas Redland, lokasi tertinggi di dunia. Ipan juga berbicara, dan itulah mengapa pemerintah dunia memerintahkan budak untuk membangun jembatan raksasa sejak 700 tahun yang lalu. Terjawab sudah, alasan jembatan raksasa dibangun beserta nama-nama lainnya selain Tequila Wolf menjadi benang merah. Alasan mengapa sang pemilik asli puncak Redland dimusnahkan dan diburu oleh pemerintah dunia. Mereka nampaknya ingin menghapuskan kebenaran sebenarnya bahwa pemilik Redland adalah ras Lunarian, dan terungkap bahwa para dewa palsu itu cuma mau nyari aman untuk dirinya masing-masing. Dan sudah saatnya perang besar terjadi untuk meruntuhkan kaum naga langit di dunia ini. Karasu berkata, ia semuanya punya tujuan. Lalu Morley pun berkata, aku masih tidak percaya, ucapnya. Dan chapter berakhir dengan Monkey di Dragon berdiri di pantai. Kemudian dia berbicara pada dirinya sendiri. Vegapunk, tidak ada jaminan bahwa orang-orang yang percaya pada kata-kata terakhirmu hanya akan membuat persiapan untuk perdamaian. Kita harus segera menyelesaikan ini atau pertarungan untuk merebut tempat tinggal yang aman akan segera tiba. Jadi sudah saatnya revolusioner bergerak untuk sebuah kedamaian. Saatnya kau bergerak, Dragon. Jangan hanya bersembunyi dan memperhatikan saja. Mungkin sekian cerita untuk minggu ini. Jangan lupa like dan share videonya. Saya Mimin agak tampan sedikit. Salam dari channel Di Bara.